Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah Kemuhammadiyahan, yang mana dalam kesempatan ini insya-Allah kita akan membahas pokok bahasan yang ketiga. Kalau pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas pokok bahasan yang pertama dan kedua. Pokok bahasan pertama tentang pemurnian dan pembaharuan di dunia Islam. Pokok bahasan yang kedua, sejarah Islamisasi atau masuknya agama Islam dan berkembangnya agama Islam di Nusantara atau di Indonesia. Nah, pokok bahasan yang ketiga ini kita lebih khusus lagi dalam lingkup Kemuhammadiyahan, yaitu sejarah Muhammadiyah. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang gerakan-gerakan pembaharuan di dunia Islam, kita membahas pembaharunya itu sosok pribadi dengan ide-ide pembaharuannya, seperti Taqiyuddin Ibn Taimiyah Al-Harrani, Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridha. Nah, itu semuanya adalah tokoh-tokoh pembaharuan Islam yang berada di masing-masing negara mereka. Nah, berbeda halnya dengan di Indonesia. Gerakan pembaharuan yang ada di Indonesia itu lebih kepada pergerakan. Walaupun memang ada tokoh yang menggerakkannya, tetapi tokoh yang menggerakkan tersebut lebih membentuk sebuah sistem gerakan yang kita kenal dengan organisasi. Nah, di antara organisasi-organisasi pergerakan atau organisasi-organisasi pembaharuan yang muncul di Indonesia sebelum kemerdekaan, ya, sebelum kemerdekaan tersebut, sebut saja ada gerakan Serikat Islam yang sebelumnya disebut Serikat Dagang Islam. Nah, menjadi Serikat Islam atau gerakan Jamiat Al-Khair, dan termasuk juga pergerakan yang muncul yang merupakan pergerakan pembaharuan di Indonesia sebelum kemerdekaan tersebut, yaitu organisasi Muhammadiyah, yang dalam kesempatan ini kita lebih fokus membahas sejarah berdirinya organisasi Muhammadiyah. Kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun capaian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, setelah saudara-saudara mendengarkan penjelasan ini, saudara diharapkan mampu menangkap pesan-pesan dari pembelajaran ini. Di antaranya, saudara mampu memahami sejarah berdirinya Muhammadiyah. Ya, yang kedua, saudara-saudara mampu memahami dan lebih baik mampu menjelaskan kembali faktor-faktor berdirinya Muhammadiyah, serta mampu memahami tokoh sentral, yaitu sang pendiri organisasi Muhammadiyah. Ya, kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya kita mengulas kembali sedikit sejarah agama-agama yang ada di Indonesia sebelum kehadiran Islam, yang kita kenal dengan agama atau kepercayaan animisme dan dinamisme. Ya. Kemudian agama ini sekian lama menjadi sistem kepercayaan di masyarakat,
pada abad pertama dan kedua Masehi, pedagang India masuk ke Nusantara, ya, membawa dan menyebarkan agama Hindu. Maka masyarakat Nusantara sudah mengenal agama Hindu dan memeluk agama Hindu sebagian, ya. Walaupun masih banyak memegang kepercayaan aslinya, yaitu animisme dan dinamisme, ya. Abad ke-6 dan ke-7, ya, Hindu mulai dilampaui oleh pengaruh agama dan kebudayaan Buddha, ya. Jadi pedagang-pedagang dari Cina, ya, yang beragama Buddha itu membawa pengaruh agama Buddha dan menyebarkan agama Buddha. Maka pada akhirnya masyarakat Nusantara pun mengenal yang namanya sistem keyakinan atau agama Buddha. Maka pada abad ke-12 dan sampai ke-13 Masehi, ada juga ahli sejarah mengatakan abad ke-7, ya, Islam mulai masuk. Ya, abad ke-12, 13 sudah mulai berkembang, ya, menyebar ke Nusantara. Jadi penduduk Nusantara sudah banyak, ya, memeluk agama Islam melalui dakwah, melalui perdagangan, melalui pernikahan, ya, menikah dengan penduduk setempat, masuk Islam penduduk setempat tersebut, keluarganya khususnya, kemudian akhirnya menyebar kemana-mana, ya, dan melalui taklim, pembelajaran, ya, dan bahkan melalui kekuasaan atau sistem kerajaan, ya. Kemudian pada abad ke-16, ya, agama Kristen mulai masuk ke Indonesia melalui perdagangan-perdagangan dunia barat seperti Portugis, ya. Dan yang paling banyak menyebarkan agama Kristen di Indonesia itu adalah yaitu imperialisme barat, kolonialisme barat, ya. Kawan-kawan, kita lanjutkan kembali. Tadi kita katakan kita bicara masalah sejarah Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi. Mengapa kita mengambil kembali pembahasan tentang sejarah agama sebelum kehadiran Islam, ya, atau bahkan setelah kehadiran Islam agama itu masuk? Karena akan ada nanti korelasinya dengan faktor-faktor berdirinya Muhammadiyah. Nah, sebelum kita bahas faktor berdirinya Muhammadiyah, kita bicara sedikit tentang pendiri Muhammadiyah, ya, tentang pendiri Muhammadiyah. Nah, pendiri Muhammadiyah itu beliau bernama Muhammad Darwis. Jadi nama kecilnya itu Muhammad Darwis. Jadi beliau lahir pada tahun 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Jadi sampai sekarang di Yogyakarta itu Kampung Kauman itu masih sebagai saksi bisu, ya, berdirinya organisasi Muhammadiyah. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib tetap dan sebagai pedagang. Jadi Masjid Agung Keraton Yogyakarta itu pada masa pemerintahan Hamengkubuwono yang sebelum-sebelumnya itu, pada periode Kiai Dahlan itu, masa-masa Kiai Dahlan itu, dan ayah Kiai Dahlan itu pun seorang khatib dan seorang ulama, ya. Itu pengangkatan khatib itu tidak sembarangan, itu diseleksi menjadi khatib tetap, ya. Nah, beliau itu sebagai khatib dan sebagai pedagang batik di Yogyakarta, ya. Jadi apa yang menjadi faktor, ya, mendorong Kiai Dahlan untuk mendirikan sebuah pergerakan atau organisasi dakwah ini, yaitu yang disebut dengan Muhammadiyah ini? Nah, kalau kita ingin meruntut secara spesifik, ada beberapa faktor besar, ya, yang mendorong Kiai Dahlan mendirikan pergerakan atau organisasi Muhammadiyah ini. Pertama, sebut saja dengan faktor subjektif, ya, faktor subjektif,
ya, subjektif maksud saya, ya. Ada juga faktor objektif, ya. Faktor subjektif itu adalah faktor karena pribadi Kiai Dahlan itu sendiri. Kenapa? Karena Kiai Dahlan ini memang sebagai seorang ulama yang memiliki kepedulian yang sangat besar. Ada kerisauan tersendiri yang muncul di hati Kiai Dahlan melihat kondisi umat. Ya, yang pada waktu itu kalau kita lihat sejarah pribadi beliau itu umur 15 tahun beliau sudah naik haji. Beliau naik haji pertama kalinya karena beliau dalam sejarahnya naik haji itu 2 kali, ya. Naik haji zaman dulu jangan dibayangkan dengan naik haji zaman sekarang pakai pesawat terbang. Zaman dulu tidak seperti itu. Berbulan-bulan menempuh perjalanan untuk menuju Mekah. Nah, beliau naik haji pada umur 15 tahun. Itu naik haji pertama dan bermukim di Mekah selama 15 tahun. 5 tahun maksud saya. Ya, umurnya 15 tahun, ya, beliau naik haji dan bermukim di sana selama 5 tahun. Nah, di sanalah beliau bertemu para ulama, ya, belajar berbagai bidang ilmu walaupun sebelum beliau berangkat, beliau sudah belajar banyak ilmu agama dengan ayahnya dan ulama-ulama di tempat beliau tinggal yaitu Yogyakarta. Beliau bertemu dengan Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, ya, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, Kiai Fakih dari Nusa Kambangan, ya. Jadi pada tahun 1902 usia 35 tahun beliau berangkat lagi haji. Nah, setelah kembali dari haji untuk yang kedua kalinya, disitulah beliau menaruh kepedulian. Kenapa? Karena berangkat haji keduanya ini beliau sudah banyak berinteraksi dengan para ulama yang juga sama-sama menginginkan pembaharuan di dunia Islam. Nah, beliau kembali ke Yogyakarta juga ingin melakukan sebuah pembaharuan. Jadi kalau dikatakan pergerakan atau organisasi Muhammadiyah berdiri, kalau kita lihat faktor subjektifnya, memang sang pribadi Kiai Dahlan ini juga memang memiliki semangat pembaharuan yang sangat besar dan tinggi, sehingga beliau tergerak hatinya untuk peduli terhadap umat ini, ya, untuk melakukan sebuah terobosan besar dengan mendirikan sebuah organisasi yang dikenal dengan organisasi Muhammadiyah. Jadi kalau kita lihat faktor subjektif berdirinya Muhammadiyah ini karena hasil renungan beliau terhadap surah Ali Imran ayat 104 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, disinilah beliau merenung terus, ini perintah Allah. Hendaknya ada di antara kalian, ya, umat, segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, untuk mempraktekkan atau menerjemahkan ayat Ali Imran, ya, surah Ali Imran ayat 104 ini, beliau tergerak hatinya untuk melakukan sebuah pergerakan besar dan mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan organisasi Muhammadiyah. Itu faktor subjektifnya, ya. Dan kata para ahli sejarah, ya, khususnya di Muhammadiyah, faktor subjektif inilah yang berperan penting bagi sejarah berdirinya organisasi Muhammadiyah. Nah, adapun faktor-faktor objektif, ya. Faktor objektif itu kondisi di luar pribadi Kiai Dahlan, kenyataan masyarakat yang ada pada masa itu bisa kita bagi menjadi dua. Ada objektif internal, ada objektif eksternal. Nah, objektif internal maksudnya adalah kondisi umat, kondisi masyarakat atau sosial politik pada masa itu, ya, yang dimiliki oleh
kaum muslimin. Jadi kondisi real kaum muslimin pada masa itu, maka kita sebut objektif internal. Kaum muslimin yang ada di Jogja pada masa itu, ya, dari segi keberagamaannya penuh sinkretik. Sinkretik itu adalah bercampur baurnya antara agama dengan budaya. Ya, karena kita maklum, ya, sebelum kehadiran Islam, ya, masyarakat Nusantara itu memeluk agama-agama nenek moyang mereka. Jadi setelah masuk Islam sekalipun, antara agama dengan budaya-budaya yang telah lama dipegang itu tidak bisa berpisah. Mereka campur baurkan. Sehingga kemurnian ajaran agama itu tidak lagi tampak dipraktikkan oleh masyarakat. Nah, inilah yang mendorong Kyai Dahlan. Makanya gerakan Kyai Dahlan itu terkenal dengan memberantas TBC. TBC itu takhayyul, bid'ah, dan khurafat yang ada pada masa itu. Ya, TBC di sini lebih cenderung pada TBC dalam bidang akidah. Ya, takhayyul, bid'ah, dan khurafat. Bid'ah dalam bidang akidah, takhayyul, khurafat. Ya, nah ini ada kepercayaan-kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat tersebut pada kenyataannya bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya akidah Islam. Ini yang ingin dimurnikan oleh Kyai Dahlan, ya. Kemudian yang kedua, faktor objektif internalnya itu adanya kejumutan berfikir umat Islam. Karena lemahnya lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam banyak sudah ada pada masa itu, tetapi belum begitu efektif untuk membangun kesadaran umat menjadi masyarakat yang ilmiah, masyarakat yang berpikir cerdas. Jadi kejumudan berpikir sehingga hal-hal yang baru dianggap kalau tidak ada pada masa nenek moyangnya, atau kalau tidak ada diketahui melalui orang Islam itu sendiri, itu dianggap tidak boleh. Misalnya contoh, di pendidikan pada masa itu tidak boleh mengajarkan pelajaran-pelajaran umum. Kenapa? Karena itu dianggap bukan pelajaran Islam. Pelajaran IPA misalnya, pelajaran IPS, pelajaran ilmu hisab, astronomi, itu tidak ada. Kenapa? Karena itu dianggap ajaran orang-orang non-Islam. Ya, jadi itu kejumudan berpikir. Ya, jadi sesuatu yang harus dikembangkan mestinya agar umat ini maju dianggap sesuatu yang haram atau tidak boleh dimiliki oleh umat. Maka kejumudan berpikir seperti itu. Ya, belajar pakai meja itu haram hukumnya. Kenapa? Tasyabbuh, ya, tasyabbuh bil kafirin, yang menyerupai orang-orang non muslim katanya. Belajar pakai papan tulis dan sebagainya itu menyerupai orang-orang non muslim, maka haram cara-cara seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang mendorong Kyai Dahlan untuk melakukan sebuah pembaharuan, sehingga beliau mendirikan sekolah yang modelnya modern pada masa itu, dan konten pembelajaran, isi-isi belajarannya pun sudah modern. Adanya gabungan antara pelajaran agama juga diberikan pelajaran-pelajaran umum. Kemudian kelemahan pemimpin Islam. Ada pemimpin-pemimpin Islam pada masa itu tapi tidak mampu untuk mengangkat derajat dan harkat martabat kaum muslimin karena mereka dalam tekanan kolonialisme Belanda. Itu faktor objektif internal. Adapun faktor objektif eksternal itu karena memang Kyai Dahlan ini dipengaruhi oleh pembaharu-pembaharu, ulama-ulama pembaharu dari Timur Tengah. Jadi pada masa beliau ternyata masa-masa itu juga negara-negara di Timur Tengah sedang juga masa pembaharu, melakukan pembaharuan, ya. Jadi tokoh-tokoh pembaharu yang menulis kitab-kitab itu dibaca oleh Kyai Dahlan sehingga Kyai Dahlan terinspirasi juga ingin melakukan pembaharuan di negaranya atau di daerahnya Yogyakarta pada masa itu. Kemudian yang kedua, faktor objektif eksternal, politik kolonial Belanda
yang menekan umat Islam pada masa itu, baik di segi ekonomi, keadilan sosial, bahkan pendidikan. Ya, pada masa kolonial Belanda tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan, hanya orang-orang yang kaya, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Ya, jadi kaum pribumi sedikit sekali dapat mengenyam pendidikan, hanya orang-orang priai, orang-orang yang berada di kekuasaan saja dapat mengenyam pendidikan. Ya. Kemudian faktor kolonialisme Belanda juga yang membawa misi menyebarkan agama Kristen. Jadi salah satu dorongan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan gerakan Muhammadiyah ini karena didorong untuk menjaga akidah umat Islam yang pada masa itu sangat rentan sekali terhadap gerakan kristenisasi. Jadi gerakan ini perlu dibuat untuk menangkal akidah umat agar tidak mudah pindah agama. Yang pada masa itu kekuasaan dipegang oleh kolonial Belanda yang membawa misi Kristen untuk disebarkan di Jogja. Inilah yang menjadi faktor kenapa Kiai Dahlan berpikir untuk mendirikan sebuah pergerakan yang kita kenal dengan Muhammadiyah. Kalau ditanya saudara sekalian, apa itu Muhammadiyah? Kenapa diberi nama gerakan ini Muhammadiyah? Apakah ini sesuatu yang baru? Tidak. Karena kalimat Muhammadiyah ini diambil Kiai Dahlan dari istilah tafsir. Ya, tafsir dari surah Ali Imran ayat 110 ketika mengatakan kuntum khaira ummatin, kalianlah umat yang paling baik atau sebaik-baik umat. Nah, dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, siapa sebaik-baik umat itu? Ibnu Katsir mengatakan yukhbirullahu ta'ala an hadhil ummatil Muhammadiyah. Nah, kalimat Muhammadiyah itu adalah menunjukkan umat Nabi Muhammad. Nah, organisasi ini diberi nama Muhammadiyah menunjukkan pengikut setia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari nama Muhammad, dikasih ya nisbah yang berfungsi menjeniskan atau menisbatkan, menunjukkan bahwa organisasi ini ya semangat pergerakannya adalah ajaran Nabi Muhammad, dan yang menggerakkan organisasi ini pun adalah ajaran umatnya Nabi Muhammad. Dan tujuan organisasi ini didirikan pun untuk menyebar luaskan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi saudara sekalian rahmati Allah SWT, kiranya itu sekilas ya tentang sejarah Muhammadiyah, kenapa sampai berdiri ya, dan siapa pendirinya. Dan mudah-mudahan kita dapat pencerahan daripada sejarah ini ya. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.